warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Opi Permatasari, mahasiswi aktif Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan simulasi mengajar Bahasa Indonesia kelas 7 semester 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, tetap patuhi protokol kesehatan ya anak-anak. Ya, Baiklah, Bu, siap. sebelum memulai Ya, pembelajaran, Bu. akan lebih baik apabila kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada Elisa, silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke anak-anak, jangan lupa untuk mengisi Selesai. daftar hadir di link Google Form yang telah Ibu bagikan di grup WhatsApp. Baik ya, Bu. Selanjutnya kita akan menonton video Iya, pembelajaran. Bu. Diharapkan untuk menyimak dengan sesama ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai teks deskripsi. Tujuan pembelajaran teks deskripsi pada kali ini yaitu menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi serta menyajikan data gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu teks deskripsi? Sila Bu, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara jelas dan terperinci. Yap, benar. Teks deskripsi merupakan sebuah paragraf di mana gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas objek, tempat, peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Struktur teks deskripsi. Yang pertama, identifikasi atau gambaran umum. Berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, dan pernyataan umum tentang objek tersebut. Yang kedua, deskripsi bagian. Berisi perincian bagian objek yang tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Perincian dapat berisi apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dirasakan. Yang ketiga, penutup, yaitu berisi kesimpulan atau kesan dalam teks tersebut. Contoh struktur teks deskripsi rumah tongkonan. Identifikasi. Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama-sama. Suku Toraja yang memiliki rumah adat ini pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Erenkang, Sulawesi Selatan. Rumah adat ini merupakan salah satu ikon suku Toraja selain upacara pemakamannya. Toraja termasyhur oleh karena rumah adatnya yang unik dan cantik ini. Oleh karena arsitekturnya yang menarik, Tongkonan kemudian dinobatkan sebagai rumah adat Toraja. Tongkonan berada di antara pohon-pohon bambu di puncak bukit. Tongkonan terletak sekitar 12 km ke arah utara dari Rantapau. Memasuki Rantapau akan kita temui Tongkonan berjajar rapi dan indah seakan menyambut dengan ramah setiap pengunjung yang datang. Deskripsi bagian. Rumah adat yang satu ini terbuat dari kayu yang bagus dan dihias dengan apik. Hiasan terdapat pada sekujur badan rumah dan atap rumah. Ukiran di sekujur bagian rumah menambah cantik bangunan ini. Ukiran yang menghias sekujur bangunan bermotif garis-garis lengkung yang harmonis. Rumah adat yang berjenis rumah panggung ini juga terbuat dari kayu yang kokoh, bukan kayu sembarangan tentunya.
Jenis kayu yang digunakan untuk membuat tongkonan kabarnya memiliki kualitas juara dan hanya ditemukan di wilayah Sulawesi Selatan saja. Tanpa pernis dan plitur, kayu rumah tongkonan tetap awet hingga ratusan tahun. Suku Toraja juga menghias atap tersebut dengan tanduk kerbau. Kerbau memang perlambang kebangsaan suku Toraja. Atap rumah tongkonan melengkung menyerupai perahu, terdiri atas susunan bambu. Tongkonan tersebut didekorasi dengan sejumlah tanduk kerbau yang ditancap di bagian depan rumah adat. Di setiap bangunan bagian depan terdapat deretan tanduk kerbau. Penutup. Sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Rumah adat Tongkonan warisan budaya yang perlu kita jaga. Jenis pengembangan deskripsi bagian. Yang pertama, deskripsi bagian berdasarkan ruang, berisi perincian bagian-bagian ruang, objek yang dideskripsikan. Misalnya, penulis mendeskripsikan bagian pintu masuk, bagian tengah, dan bagian belakang. Perincian ruang juga dapat menyebutkan nama ruang-ruang dan ciri-cirinya. Yang kedua, deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek, berisi perincian bagian-bagian objek yang dideskripsikan. Misalnya, pantai digambarkan bawah lautnya, bibir pantai, pesisir pantai, ombak dan pasirnya, pemandangan tumbuhan dan hewan pantai. Nah, yang ketiga, deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung, berisi perincian bagian awal, mulai meningkat, puncak atau inti, penutup. Nah, misalnya penulis mendeskripsikan awal pementasan, puncak adegan, mulai meluruh, dan penutup. Yang keempat, deskripsi bagian berupa pemfokusan, berisi bagian yang paling disukai dari bagian yang dideskripsikan. Contohnya, bagian yang paling saya sukai dari perpustakaan ini adalah ruang bacanya. Desain unik dengan cat merah memberikan kenyamanan yang luar biasa bagi pengunjung. Menelaah penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Yang pertama, penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Yang kedua, penggunaan kalimat yang menggunakan serapan panca indera. Yang ketiga, penggunaan kata dengan kata dasar KTSP. Yang keempat, penggunaan sinonim pada teks deskripsi. Yang kelima, penggunaan kata depan pada teks deskripsi. Yang keenam, penggunaan kata khusus. Yang ketujuh, penggunaan kata depan di dan huruf kapital. Yang kedelapan, mendaftar kalimat bermajas. Yang kesembilan, penggunaan pilihan kata yang bervariasi. Terima kasih, sekian materi mengenai teks deskripsi. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, setelah menonton video pembelajaran tadi, ada beberapa struktur teks deskripsi dan sebutkan. Ada yang bisa sebutkan? Iya, Piza? Ada 3. Ada identifikasi, deskripsi bagian, dan penutup. Tepat sekali, Piza. Beri tepuk tangan untuk Piza ya. Kemudian, apa saja menelaah penggunaan bahasa pada teks deskripsi? Ada yang bisa bantu jawab? Baiklah Bu, saya akan membantu menjawab. Ya, Cindy, silakan. Jadi dalam menelaah penggunaan bahasa pada teks deskripsi itu ada penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan, penggunaan kalimat yang menggunakan panca indera, penggunaan kata dengan kata dasar KTSP, penggunaan sinonim, dan penggunaan kata depan. Wah, benar sekali, Cindy. Tapi masih ada yang kurang nih. Ada yang bisa menambahkan? Silakan, Elisa. Penggunaan kata khusus, penggunaan kata di dan huruf kapital. Terus mendaftar kalimat bermajas, serta penggunaan kata yang bervariasi. Benar sekali, terima kasih Elisa. Jawabannya tepat sekali. Beri tepuk tangan dong untuk Cindy dan Elisa. Baiklah, Ibu akan memberi tugas kelompok untuk kalian. Soalnya Ibu kirim melalui grup WhatsApp ya. Baik Bu. Baik, Bu.
Silakan diskusi Baik, Bu. berdasarkan kelompok minggu lalu dan dikumpulkan sehari sebelum pelajaran minggu depan. Siap, Bu. Baik, siap Bu. Sama-sama. Terima kasih anak-anak. Ibu akhiri pembelajaran hari ini ya. Sampai berjumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.